Hai sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, untuk menemani kegabutan, Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini merupakan sequel lanjutan kedua dari The Legend of Zoo yang mengisahkan perseteruan antar murid Padepokan Kunlun yang menganut aliran putih dan hitam. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya serta sama-sama 1, 2, 3 gedang. Film dibuka dengan memperlihatkan kedua pemuda yang sedang berlatih ilmu kanuragan di sebuah altar tempat terlarang, di mana mereka ialah murid Padepokan Kunlun yang bernama Beizi dan Ling Feng. Tak berselang lama, mereka dihampiri adik seperguruan yang memberitahu padanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Perempuan ini bernama Yu Yao, salah satu murid junior di dalam Padepokan Kunlun. Dan benar saja, sebuah tombak pun melesat ke arah Yu Yao yang membuat dirinya terhempas dan terluka. Disinilah Yu Yao diinterogasi oleh murid senior Kunlun yang bertugas sebagai Departemen Keamanan Padepokan. Ia bernama Yan Bin. Tak sebatas itu, ia juga mengatakan di hadapan Yu Yao bahwa tindakan yang dilakukan Beizi dan Ling Feng menyalahi aturan Padepokan, di mana ia akan melapor pada sang tetua untuk segera menghukum kedua bencoleng tersebut. Beizi dan Ling Feng yang berhasil kabur, mereka pun sampai di sebuah hutan yang tak mereka sadari bahwa hutan tersebut merupakan hutan mistis. Di sana mereka mendengarkan suara auman misterius tanpa wujud, tanpa bentuk, yang membuat Beizi dan Ling Feng tertantang untuk mencari dan melacaknya. Sesampainya di dalam gua, mereka menemukan sebuah pusaka langit berupa segel iblis kegelapan dan sebuah cermin Hong Tian. Di sana mereka mengambil dan membersihkan kedua pusaka tersebut yang seketika masuk menyatu ke dalam tubuh mereka. Di waktu bersamaan pula mereka diserang sosok iblis ular api yang untungnya dengan sigap Beizi dan Ling Feng dapat mengeluarkan tameng pelindung dan mantra teleportasi untuk meninggalkan gua mistis tersebut. Namun tantangan tak cukup sampai di situ, di mana saat ini sang tetua Padepokan Kunlun dan para murid Padepokan yang lain sudah menunggu kedatangan mereka berdua untuk menerima hukuman atas kesalahan yang baru ia perbuat. Sesampainya di dalam aula Padepokan, seketika mereka dihantam pusaka tongkat. Di sini Beizi dan Ling Feng akan dihukum seberat-beratnya, serta semua kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya akan dibumi hanguskan, yang setelahnya akan dikeluarkan sebagai murid di Padepokan Kunlun secara tak hormat. Di saat sang tetua akan mengeluarkan sihir pemusnah untuk menghapus kekuatan mereka berdua, di waktu bersamaan Guru Changsong datang menghentikan hal tersebut yang membuat sang tetua terkejut. Disinilah Guru Changsong juga mengangkat status derajat Beizi dan Ling Feng sebagai murid tingkat 1 di dalam Padepokan Kunlun. Sang senior yang mengerti hal tersebut tentu ia membantah akan tindakan Guru Changsong karena dianggap melanggar aturan Padepokan yang sudah ditegakkan selama ribuan tahun. Disinilah sang tetua menyuruh semua murid untuk segera meninggalkan aula Padepokan. Guru Changsong kemudian mengatakan dan memberitahu akan kekhawatiran dirinya pada sang tetua, di mana menurut informasi yang akurat saat ini, 4 aliran sekte iblis mulai bersatu untuk memperbudak dan menguasai alam dunia. Karena tak ingin sekte iblis berkuasa, Guru Changsong meminta pada sang tetua agar mengadakan sebuah turnamen Padepokan untuk melihat kemampuan dan kesiapan para murid agar ia jadikan pemimpin di saat peperangan tak bisa lagi untuk dihindarkan. Sedangkan di sisi lain di dalam kamar, Beizi dan Ling Feng kembali dihampiri Guru Changsong. Di sini sang guru memberitahu pada mereka bahwa esok hari sang tetua Padepokan Kunlun akan mengadakan sebuah kompetisi untuk melihat ketangguhan dan kehebatan tenaga spiritual setiap murid, di mana para murid yang hebat dan tangguh akan diutus turun gunung membasmi sekte iblis yang mulai meresahkan para umat manusia di bumi. Mendengarkan berita tersebut, tentu Beizi dan Ling Feng akan berlatih dengan giat agar bisa turun gunung menyelesaikan misi spesial yang diperintah sang tetua Padepokan Kunlun untuk menjadi leader di antara para murid yang lainnya.
Di tempat lain terlihat sang tetua Kunlun juga menghampiri salah satu murid handalanya. Di sana ia memberikan mustika sumsum darah merah agar kekuatan spiritual senior Yan Bin bertambah pesat 50 kali lipat sehingga dapat memenangkan kompetisi padepokan yang diadakan. Dan benar saja keesokan harinya terlihat sang tetua Kunlun dan Guru Changsong sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan antar murid padepokan. Terlihat Beizi dapat memenangkan pertandingan di putaran pertamanya dengan sangat mudah. Sedangkan di putaran kedua, senior Yan Bin melawan Ling Feng. Terlihat keduanya memiliki tenaga dalam spiritual sama kuat. Sang senior yang melihat kekuatan Ling Feng di luar perkiraan, ia memutuskan untuk menggunakan dan mengaktifkan kekuatan mustika sumsum darah merah yang merupakan rumput liar buah iblis yang jika diaktifkan dan digunakan maka kekuatan spiritual di dalam tubuhnya akan meningkat dalam waktu sekejap. Dan benar saja dengan sekali hentakan Ling Feng dapat dengan mudah ia robohkan. Tak sebatas itu, seketika senior Yan Bin juga melesatkan pusaka tombaknya untuk menghajar dan membunuh Ling Feng. Yoya yang melihat Ling Feng terluka parah, ia berusaha untuk menghentikan ambisi senior Yan Bin yang berniat untuk membunuh pujaan hatinya. Senior Yan Bin yang mendengarkan perkataan tersebut, tentu ia tertawa dan meremehkan kemampuan spiritual Ling Feng yang dianggap hanya sebatas kotoran kuku yang menempel. Disinilah ia bersedia membiarkan Ling Feng tetap hidup dengan syarat Yoya bersedia menikah dengannya. Yu Yao yang tak ingin melihat Ling Feng mati dengan tragis, dengan berat hati ia menyetujui permintaan senior Yan Bin untuk menjadi istrinya. Sang senior yang tak ingin terjadi hal padanya di masa depan, ia berniat memusnahkan kekuatan spiritual Kunlun yang telah dikuasai Ling Feng menggunakan pusaka tombak miliknya. Namun terlihat hal tersebut hanyalah sia-sia, yang seketika segel iblis kegelapan yang menyatu di dalam tubuh Ling Feng aktif dan berbalik menyerang senior Yan Bin hingga terhempas dan menyemburkan darah. Melihat hal tersebut, tentu tetua padepokan terkejut dan menganggap bahwa Ling Feng telah mempelajari ilmu kanuragan aliran iblis yang dianggap sesat oleh padepokan Kunlun. Sang tetua dan Guru Changsong yang tak ingin terjadi suatu hal buruk menimpa padepokan Kunlun. Dengan sigap, mereka melesat menghentikan amukan Ling Feng menggunakan tenaga dalamnya. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa sebelum kompetisi padepokan dilaksanakan, dengan tak disadari jimat segel iblis yang ditemukan Ling Feng di dalam gua mistis telah menyatu di dalam tubuhnya secara sempurna. Sebab itulah Guru Changsong dan tetua Kunlun menganggap bahwa Ling Feng dan Beizi diam-diam mempelajari ilmu kanuragan aliran iblis. Bahkan mereka juga dianggap sebagai mata-mata sekte iblis. Disinilah sang tetua memutuskan untuk segera membunuh mereka berdua agar tak terjadi malapetaka di kemudian hari. Namun hal tersebut tak disetujui Guru Changsong, di mana ia memilih membumi hanguskan ataupun melunturkan ilmu kanuragan padepokan Kunlun yang mereka kuasai, serta menyegel urat nadi di keduanya agar mereka tak diperalat dan diperbudak oleh sekte iblis. Tak sebatas itu, Guru Changsong juga mengirim mereka ke dalam bumi agar dapat hidup bersanding seperti manusia pada umumnya. Sesampainya di alam bumi terlihat mereka sedang berdialog. Di sana Ling Feng mengatakan dan memberitahu Beizi bahwa suatu saatnya tiba, dirinya akan kembali ke dalam padepokan Kunlun membalaskan dendam atas tindakan yang telah dilakukan kepadanya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan seorang gadis cantik jelita yang sedang dikejar dan diburu oleh pasukan misterius, di mana ia bernama Ling Er. Beizi yang melihatnya, ia berusaha untuk mengejar dan memastikan agar tak terjadi suatu hal pada si gadis tersebut. Dan benar saja seketika ia pun terjatuh terkena serangan dari salah satu pasukan misterius. Ling Feng yang baru datang, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ling Er. Disinilah ia memberitahu bahwa dirinya berasal dari keluarga ternama, namun semua keluarganya usai dibantai dan dibunuh oleh pasukan misterius tersebut. Karena takut dan dijadikan wanita murahan, Ling Er meminta tolong Ling Feng dan Beizi untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pasukan misterius tersebut. Karena dirasa sudah aman, Beizi dan Ling Feng mengantar Ling Er untuk segera kembali ke rumahnya. Namun di pertengahan jalan dan di keramaian pasar, Ling Feng kehilangan giok pemberian Guru Changsong. Di sini ia mengejar si pencuri tersebut hingga sampailah mereka di sebuah rumah tempat keberadaan si pencuri tinggali.
Nah, dari sini kita diberitahu bahwa si pencuri tersebut merupakan adik kandung dari seorang gadis bernama Nona Yun. Karena tak memiliki uang untuk mengobati sakit yang diderita sang ayah, si tahu sang adik berusaha keras agar bisa membeli obat dengan jalan menyimpang demi kesembuhan sang ayah. Mendengarkan kenyataan tersebut, Ling Feng menanyakan sakit apa yang diderita oleh sang ayahnya. Nona Yun mengatakan bahwa sakit yang diderita sang ayah sangatlah aneh. Sekian tabib yang menangani sang ayahnya, hasilnya tetap nihil dan tak juga kunjung sembuh. Ling Feng yang mendengarkan hal tersebut, ia meminta izin Nona Yun melihat penyakit yang diderita ayahnya. Tentu dengan senang hati, Nona Yun menerima penawaran tersebut. Ling Feng yang sudah tak mempunyai ilmu spiritual padepokan Kunlun, ia menggunakan metode penyembuhan menggunakan ilmu kanuragan yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Tak lain, ialah ilmu hitam sekte iblis kegelapan. Dan benar saja Ling Feng dapat menyerap penyakit yang diderita ayah Nona Yun meskipun efeknya sangat membahayakan baginya. Tak berselang lama keesokan paginya, terlihat sang ayah sudah membaik dan sembuh seperti sedia kala. Disinilah ia sangat berterima kasih pada Ling Feng atas pertolongan yang ia berikan. Hari-hari pun berlalu dengan sangat singkat. Tumbuhlah perasaan benih-benih cinta antar keduanya. Di sini Ling Feng mengungkapkan akan perasaan yang sebenarnya di hadapan Nona Yun. Bahkan ia juga berjanji setia hidup semati berdua dengannya hingga ajal yang akan menjadi pemisahnya. Tak sebatas itu, terlihat Bezi pun sedemikian. Ia juga merasakan hal yang sama, menaruh cinta dan harapan dari seorang gadis yatim piatu yang tak lain ialah Nona Ling Er. Esok harinya, terlihat penduduk desa satu persatu juga tumbang. Penyakit tersebut mereka alami sama dengan penyakit yang diderita oleh ayah Nona Yun. Melihat hal tersebut, Ling Feng berusaha menolong dan membantu para warga desa yang terjangkit penyakit misterius dengan menggunakan ilmu hitam kegelapan yang berada di dalam tubuhnya. Di sini ia berhasil menyembuhkan para warga hingga mereka diangkat menjadi pahlawan di desa tersebut. Tak sebatas itu, Ling Feng juga berhasil membangkitkan ilmu kanuragan Bezi dengan cara menyalurkan ilmu tenaga dalam iblis kegelapan di dalam tubuhnya. Namun masalah tak cukup sampai di situ. Di saat pulang dari berkebun, Ling Feng dan Bezi dikejutkan dengan sebuah mantra segel iblis kegelapan yang sangat membahayakan. Dan benar saja, seusai menghancurkan mantra segel tersebut, mereka terpukul melihat salah satu keluarganya mati dalam keadaan mengenaskan akibat terkena sihir formasi tumbal darah, di mana setiap orang yang menerobos sihir tersebut sengaja maupun tidak, mereka akan kehabisan darah dan tewas terserap sihir formasi tumbal darah. Ling Feng dan Bezi yang tak ingin banyak masyarakat desa menjadi korban selanjutnya, mereka bergegas mencari dan melacak keberadaan sihir formasi tumbal darah tersebut. Dan benar saja, dengan waktu sekejap Ling Feng dan Bezi dapat menemukan sumber dari petaka yang menimpa masyarakat desa. Terlihat mereka kewalahan melawan pasukan misterius tersebut hingga terpental dan terhempas. Ling Feng yang tak ingin mati di tangan perempuan tersebut, ia berusaha mengaktifkan kembali energi iblis yang berada di dalam tubuhnya yang membuat si musuh mati dengan sekali hentakan. Akibat tindakan yang mereka lakukan memancing kemarahan tetua sekte iblis bernama Yuko. Di sinilah ia mengutus semua pasukannya untuk menculik dan menyandra para perempuan desa, termasuk Nona Yun, untuk menyempurnakan dan membentuk kembali formasi tumbal darah merah kegelapan. Ling Feng yang tak ingin terjadi suatu hal pada kekasihnya, ia mengajak Bezi melacak dan menemukan markas keberadaan sang tetua sekte iblis. Dan benar saja, di saat Nona Yun akan dijadikan tumbal, Ling Feng dan Bezi dapat menemukan markas sang tetua sekte iblis yang seketika menumpas pasukan yang menghalangi langkahnya. Sang tetua sekte iblis yang melihat kedatangan Ling Feng dan Bezi, tentu ia melancarkan serangan dan melumpuhkan mereka untuk ia jadikan tumbal formasi darah merah kegelapan. Berbagai jurus dan formasi mereka kerahkan, namun hal tersebut tidaklah berarti yang membuat mereka semakin terpojok dan akan mati. Di saat kondisi semakin terdesak, seketika Ling Er datang menangkis serangan yang diluncurkan sang tetua sekte iblis. Tentu, Ling Feng dan Bezi sangat terkejut melihat kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki Ling Er, di mana ternyata dirinya ialah anak kandung sang tetua sekte iblis. Ling Er yang tak ingin melihat Bezi tewas dan dijadikan tumbal, yang meminta pada sang ayah untuk melepas dan membiarkan ia tetap hidup. Sang ayah tentu tak menghiraukan perkataan Ling Er, di mana ia harus membalaskan dendam atas kematian istrinya 20 tahun yang silam di tangan sang tetua padepokan Kunlun.
Baizi yang tak tega melihat Ling Er kesakitan menahan serangan sang tetua sekte iblis. Ia pun seketika marah mengeluarkan tenaga spiritual berupa cermin Hong Tian yang sudah lama bersemayam di dalam tubuhnya. Dan di saat inilah sang tetua sekte iblis pun terhempas dan terpental. Sedangkan di dalam padepokan, sang tetua mendapatkan informasi bahwa Ling Feng dan Baizi telah bersekongkol dan mempelajari ilmu kegelapan sekte iblis. Sebab itulah sang tetua mengutus senior Yan Bin dan junior Yun Yao untuk turun gunung menangkap dan membunuh kedua pencoleng tersebut. Tak berselang lama tibalah mereka di sebuah hutan dekat desa yang ditinggali Ling Feng dan Baizi. Di sana senior Yan Bin membantai warga desa yang memiliki aura iblis. Tak sebatas itu, junior Yun Yao sengaja menemui Ling Feng dan Baizi yang baru datang. Di sana ia melancarkan misinya agar bisa menjebak dan menangkap Ling Feng dan Baizi yang dianggap berkhianat dan mempelajari ilmu aliran sekte iblis kegelapan. Nona Yun yang mendengarkan kenyataan tersebut tentu ia khawatir akan ayah dan sang adik tercintanya. Dan benar saja terlihat mereka sudah tergeletak tak bernyawa di depan halaman rumah. Di saat momen inilah senior Yan Bin dan murid padepokan Kung Lun datang yang seketika memasang perangkap agar bisa melumpuhkan dan menangkap Ling Feng dan Baizi. Ling Feng yang memahami bahwa hal tersebut merupakan jebakan yang dibuat Yun Yao, tentu ia sangat marah melihat orang yang tak bersalah dibantai dan dibunuh oleh mereka. Di saat senior Yan Bin menghentakkan pusaka tombak untuk mengakhiri hidup Ling Feng, seketika Nona Yun mengorbankan dirinya demi keselamatan orang yang ia sayang. Dan di saat inilah, dengan sekejap, Nona Yun pun tewas. Baizi yang tak ingin saudaranya mati terkena serangan para murid padepokan Kung Lun. Ia juga berusaha keras untuk menangkis segala serangan yang mereka keluarkan. Di saat terdesak dan tak lagi kuat menahan serangan, seketika sang tetua sekte iblis datang melerai dan membantu Baizi dan Ling Feng yang akan dihabisi senior Yan Bin. Melihat kenyataan tersebut, tentu dugaan mereka pun semakin kuat dan menganggap Ling Feng dan Baizi menganut aliran sesat bergabung dengan sekte iblis. Sang tetua sekte iblis tentu memanfaatkan momen tersebut mengajak mereka untuk bergabung dengan sektenya. Dengan jaminan ia akan membantu membalaskan dendam terhadap orang yang telah menyakiti dan membunuh semua saudaranya. Ling Feng yang hatinya goyah, tentu ia mengajak Baizi bergabung dengan sekte iblis agar bisa membalaskan penderitaan yang ia alami selama ini. Serta Ling Feng menganggap bahwa aliran kebenaranlah yang sesat karena membunuh dan membantai orang yang tak memiliki kesalahan. Baizi yang mengerti akan kondisi tersebut, ia menolak ajakan Ling Feng bergabung dan bersatu dengan sekte iblis, di mana ia memilih untuk mencari jalan dan jati dirinya sendiri. Tentu, di saat inilah Baizi dan Ling Feng pun terpisah. Hari-hari pun berlalu, sampailah Ling Feng ke dalam markas sekte iblis. Di sana Ling Feng dinobatkan sebagai murid resmi sekte iblis. Bahkan, sang tetua memberikan sebuah hadiah berupa pedang penakluk iblis pada Ling Feng. Tak sebatas itu, sang tetua sekte iblis juga berhasil menangkap dan menyandra guru Chang Song. Sang guru tentu sangat kecewa melihat muridnya menganut aliran sesat. Di saat inilah dirinya sudah tak mengakui bahwa Ling Feng ialah muridnya lagi. Tentu timbul kesalahpahaman antar sang murid dan guru, di mana Ling Feng juga menyalahkan guru Chang Song atas tindakannya mengutus senior Yan Bin untuk menghabisi dan membantai warga desa yang menurutnya memiliki aura iblis. Guru Chang Song berusaha untuk menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah salah karena padepokan Kung Lun memiliki tugas mulia menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia agar sekte iblis tak melebarkan sayap untuk berkuasa di alam bumi. Karena sebab penderitaan yang dialami tentu di dalam benak Ling Feng, padepokan Kung Lun merupakan padepokan munafik yang ditutupi dengan embel-embel kebenaran, namun nyatanya tak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana dirinya difitnah, dicampakkan di alam bumi, bahkan orang-orang yang ia sayang juga dibantai oleh murid padepokan Kung Lun itu sendiri. Tak berselang lama keesokan harinya, Ling Feng sengaja memanggil Baizi. Di sana ia menceritakan yang sesungguhnya pada Baizi bahwa guru Chang Song juga telah ikut campur atas pembantaian penduduk desa beberapa hari yang silam. Tak sebatas itu, Ling Feng juga mendatangkan Ling Er di hadapan Baizi. Di sini tujuan Ling Feng tak lain untuk mengajak Baizi ikut bergabung dengan sekte iblis bersamanya. Namun, hal tersebut tentu ia tolak dan mengatakan bahwa yang benar selamanya akan benar dan yang iblis selamanya akan sesat. Nah, di sini kita diberitahu bahwa tujuan Ling Feng mengumpulkan mereka bertiga karena memiliki misi tersembunyi, di mana ia berambisi agar bisa menguasai ilmu tingkat tinggi sekte iblis. Namun untuk menguasai ilmu tersebut dirinya harus melewati 3 tahap, yakni membunuh hati nurani yang ia miliki, membunuh sang guru, serta membunuh semua keluarga yang ia cinta.
Ling Feng yang sudah tak memiliki hati nurani tentu ia memberi pilihan di hadapan Bai Zi untuk memilih di antara kedua orang yang berada di sampingnya. Merasa keduanya merupakan orang spesial, tentu Bai Zi meminta Ling Feng untuk melepaskan orang yang sangat ia sayang. Guru Changsong yang merasa gagal mendidik muridnya, yang memilih mengeluarkan sihir tenaga dalam padepokan Kunlun untuk mengakhiri hidupnya. Melihat kenyataan tersebut, tentu Bai Zi sangat kecewa atas tindakan iblis yang dilakukan oleh saudaranya. Di sana ia berusaha untuk melawan Ling Feng, namun apalah daya kekuatan spiritual yang ia miliki berbanding jauh yang membuat ia terhempas dan terluka. Tak sebatas itu, seketika Ling Feng juga mencekik Ling Er dengan kekuatan spiritual kegelapan agar dirinya bisa dengan cepat menguasai ilmu tingkat tinggi sekte iblis. Di saat akan mati, sang tetua sekte iblis pun datang menggagalkan Ling Feng yang akan menghabisi nyawa putrinya. Ling Feng yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia pun seketika melesat dan membunuh tetua sekte hanya dengan sekali serangan. Dan di saat inilah Ling Feng menjadi pengganti menduduki jabatan sebagai sang tetua sekte iblis kegelapan. Ling Feng yang sudah memiliki kekuatan energi spiritual cukup besar, tentu ia tak akan berdiam lebih lama membalaskan dendamnya pada padepokan Kunlun. Disinilah ia mengomando semua pasukan untuk bersiap mengibarkan bendera perang, menyiksa dan membantai sang tetua dan semua murid padepokan Kunlun. Dan benar saja, esok harinya Ling Feng dan pasukan iblis datang menemui sang tetua Kunlun di dalam aula padepokan. Senior Yan Bin tentu tak tinggal diam, di mana tanpa pikir panjang ia melesatkan serangan pamungkasnya untuk membunuh Ling Feng. Namun dengan sangat mudah, Ling Feng menangkis serangan tersebut yang membuat Yan Bin terhempas terluka amat parah. Bai Zi yang tak kuat menerima kenyataan atas kematian Guru Changsong, ia memilih untuk menghabiskan waktunya bermabuk-mabukan karena ia menganggap dirinya sangat tak berguna sebagai murid padepokan Kunlun. Ling Er yang tak tega melihat Bai Zi, ia berusaha menasihati dan menyemangatinya untuk segera bangkit menghentikan Ling Feng yang sudah dibutakan dengan kekuatan spiritual iblis kegelapan. Disinilah Bai Zi mulai berlatih dengan giat agar bisa menandingi kekuatan Ling Feng demi menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia. Sang tetua Kunlun yang tak ingin melihat Ling Feng tetap hidup, akhirnya ia pun turun tangan bertarung hidup dan mati dengannya. Terlihat mereka memiliki kekuatan spiritual sama kuat. Karena tak ingin gagal, sang tetua Kunlun mencoba untuk mengeluarkan jurus pamungkas, ajian tanpa rogo tanpa sukmo untuk membunuh Ling Feng. Namun serangan yang ia keluarkan kalah cepat, yang seketika pusaka pedang penakluk iblis Ling Feng pun melesat menembus dada sang tetua hingga tewas seketika. Bai Zi yang sedang bermeditasi menyempurnakan kekuatan Kunlun. Ia dikejutkan dengan kehadiran Panglima Iblis bersama pasukan. Disinilah ia memberitahu pada mereka untuk segera menyerah jika tak ingin bernasib sama seperti sang tetua iblis Yuko. Benarkan akan hal tersebut, tentu Ling Er sangat sedih karena usai kehilangan sang ayah yang paling ia sayang. Bai Zi yang tersurut emosi, ia mengeluarkan jurus cermin Hong Tian untuk membunuh pasukan iblis yang berada di hadapannya. Di detik-detik akan musnah, Panglima Iblis memberitahu Bai Zi bahwa saat ini Ling Feng sedang melakukan pembantaian besar-besaran di dalam padepokan Kunlun. Dan benar saja, saat ini hanya tersisa senior Yan Bin seorang diri. Karena tak ingin tewas bernasib sama dengan sang tetua Kunlun, ia meminta ampun di hadapan Ling Feng untuk tak membunuh dirinya. Tentu hal tersebut disetujui Ling Feng, namun dengan syarat ia meminta Yan Bin untuk segera membunuh istri tercintanya sebagai hutang atas kematian kekasihnya yang telah dibantai beberapa hari yang silam. Yan Bin yang mendengarkan perintah tersebut, seketika ia pun melesat menusuk sang istri hingga tewas. Tak sebatas itu, senior Yan Bin juga meminta Ling Feng untuk mengangkat dirinya sebagai murid sekte iblis kegelapan agar sekte iblis memiliki kekuatan dan kemampuan tiada tanding. Ling Feng yang dari dulu menaruh dendam, ia menyuruh Yan Bin untuk berdiri di hadapannya, dan di saat inilah Yan Bin pun tewas. Dikira semuanya akan berakhir, dari sisi belakang Bai Zi pun datang menghentikan Ling Feng yang akan membunuh semua murid Kunlun yang tak bersalah. Disinilah Bai Zi membujuk Ling Feng untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Namun hal tersebut ditolak olehnya dan mengatakan bahwa yang benar tidaklah selamanya benar dan yang salah tak selamanya akan salah. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan bertarung hidup dan mati sebagai bukti siapa yang benar dan salah.
Dengan mode serius, Ling Feng mengeluarkan pusaka handalanya yang berupa pedang penakluk iblis untuk membunuh Bai Zi. Di saat terdesak dan tak lagi bisa berkutik, seketika Ling Er datang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa Bai Zi. Ling Feng yang sudah tak mempunyai hati nurani yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengakhiri hidup Bai Zi, dan benar saja, ia pun melesat secepat kilat menusuk Bai Zi menggunakan pusaka pedangnya. Dikira semuanya telah berakhir, ternyata tanpa Ling Feng sadari tusukan tersebut telah membangkitkan kekuatan spiritual Bai Zi yang masih tersegel. Di saat inilah, Bai Zi mengalami perubahan wujud menjadi master padepokan Kunlun yang mewarisi kekuatan spiritual puyangnya dahulu dengan kekuatan spiritual abadi. Bai Zi memilih untuk menyegel Ling Feng di dalam sebuah altar dan menjaganya untuk selama-lamanya. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Kebaikan dan kejahatan di dunia terlahir dari hati setiap insan itu sendiri. Tetaplah menjadi orang baik dimanapun dan kapanpun. Ya adalah saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau ngopi di warung Bok Darmi. Saya Mimin Nasi Film. Assalamualaikum.